Teman-teman, tahu nggak sih kalian, ternyata dunia Pokemon itu menyimpan banyak banget cerita misterius yang nggak jauh-jauh dari kata horor. Berhubung sebelumnya gue udah pernah bikin cerita horor berdasarkan Pokédex, kali ini nih gue mau ngebahas sesuatu yang beda. Cerita horor dari game-game Pokemonnya. Udah siap? Langsung aja deh kita mulai dari Lavender Town Syndrome. Ini adalah kejadian yang lumayan terkenal dan menggegerkan pada zamannya. Tapi sebelum gue bahas, coba deh kalian dengerin baik-baik lagu ini. Ya, 53. 53.000. Kesan apa yang kalian pikirkan pas ngedengerin lagu itu tuh? Serem, aneh, dan bikin merinding kan? Ternyata ini tuh gak ada apa-apanya. Karena dikabarkan pada waktu awal Pokemon Red dan Green keluar di Jepang pada tahun 1996 tuh, anak-anak berumur 7-12 tahun mengalami hal yang aneh pas udah melewati Lavender Town, di mana lagu ini diputar. Beberapa anak ada yang mengalami penyakit, dan bahkan kebanyakan dari mereka melakukan bunuh diri. Ngeri ya. Dan ternyata gak nanggung-nanggung. Anak-anak yang ngelakuin bunuh diri diperkirakan mencapai 200 anak. Beberapa ada yang menggantung diri atau bahkan lompat dari ketinggian coba. Setelah kejadian ini pun pihak Pokemon buru-buru memodifikasi lagunya. Karena ternyata yang membuat kegaduhan itu adalah adanya instrumen mengganggu berfrekuensi tinggi di lagu aslinya yang cuma bisa didengar sama anak-anak berusia 7-12 tahun. Singkat cerita, setelah lagunya dimodif, akhirnya udah gak ada lagi tuh kasus-kasus mengerikan kayak yang sebelumnya. Hingga akhirnya, 14 tahun kemudian atau di tahun 2010, ada seseorang di internet berhasil dapetin lagu Lavender Town asli, terus dianalisa dengan menggunakan sebuah program. Ketika ia memasukkan lagu tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh nih. Di program tersebut muncul nada-nada yang terlihat persis seperti susunan Unknown. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau Unknown itu di game pertama tuh belum keluar. Mereka itu baru keluar di game kedua atau di game Gold dan Silver. Jadi ini aja udah aneh banget nih. Yang lebih horornya lagi adalah begitu dia translate Unknown tersebut, dia mendapati tulisan Leave Now yang artinya pergi sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke cerita horor berikutnya. Pokemon Cursed Forever. Jadi, ada seorang pemain, kita sebut aja dia namanya, yang suka banget sama Pokemon, apalagi Blue, Red, sama Yellow. Karena dia itu nggak suka sama emulator, dia pun mencoba cari kaset Pokemon Yellow bekas, dan ketemu. Setelah dibeli dan dibawa pulang, dia pun mulai menyalakan game barunya tersebut di Game Boy Color milik dia. Di awal muncul menu utama, tiba-tiba udah gak ada suaranya. Belum lagi judulnya gak ada tuh, dan matanya Pikachu hilang. Dia pun mikir, mungkin karena udah tua nih, jadinya suka ada glitch kayak gini. Make sense dong. Tanpa pikir panjang, dia jadi tetap lanjut untuk memulai gamenya. Tapi anehnya, dia disambut sama Profesor Oak yang gak ada kepala dan tangannya. Ngeliat begitu, dia pun langsung greget, karena dipikir beneran error nih kasetnya. Dia coba ulang lah gamenya. Oke lah, dia klik continue. Tapi anehnya lagi, muncul kayak gini di layarnya. Gak serem sih sebenarnya, cuma lumayan aneh tuh. Lanjut lagi, dia masuk ke game. Dan seperti biasa, karakter utamanya keluar dari rumah dong. Nah, pas dia keluar dari rumah, dia pun ngeliat ada yang aneh. Pilot tahunnya beda banget sama yang biasanya. Dia coba ke lab buat dapetin starter Pokemon, ternyata kosong sama sekali coba. Terus dia cobalah ke Wild, karena emang mungkin harus di kota selanjutnya dulu mungkin ya. Nah, tapi keanehan berlanjut. Di Wild area antar kota, rumputnya itu berisi Pokemon-Pokemon yang lumayan kuat, kayak Cubone, Alakazam, sama Kadabra, yang seharusnya kan diisi sama Pidgeot atau Rattata doang tuh. Terus, dia kan juga nggak punya Pokemon sama sekali. Akhirnya nggak bisa battle kan. Dia cuma bisa pilih untuk kabur. Dan untungnya berhasil kabur terus. Akhirnya sampailah dia di kota kedua. Yang ternyata kotanya itu penuh sama glitch. Dan dari semua bangunan yang ada, yang bisa dimasukin itu cuma Pokemon Center.
Pas dia mulai masuk, dia nggak nemu tuh Nurse Joy di sana. Cuma ada Chansey yang ada di sebelah kanan. Pas disamperin, ternyata Chansey-nya malah ngajak battle. Tapi anehnya, Chansey-nya itu kelihatan sedih. Tapi yaudahlah, tetap dia ladenin dengan klik tombol untuk kabur. Dan ternyata gak berhasil. Setelah gak berhasil, tiba-tiba si Chansey ini pakai move dengan nama Uchakip, atau yang merupakan kebalikan dari nama Pikachu kan. Move-nya pun nyebabin dia melukai diri sendiri sampai meninggoy. Setelah dia meninggoy, mendadak muncul seekor Pikachu yang kelihatannya nyeremin banget dengan nama Uchakip. Wow, horor banget sih tampilannya. Di saat itu juga darah si playernya ini muncul di layar. Dan tentunya karena trainer ini gak bisa nyerang, si Uchakip ini menang lah. Tapi anehnya, setelah trainernya meninggoy, malah muncul kayak gini. Katanya gak ada harapan, pemain telah berhasil menangkap Uchakip. Loh, aneh dong, kalau udah kalah tadi. Setelah itu player pun kembali ke kota yang tadi dengan sprite yang ngeri banget. Terus kotanya sekarang jauh lebih mengerikan lagi dari sebelumnya. Si Didi pun karena penasaran dia coba keliling kotanya kan. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba muncul tulisan Cursed Forever atau terkutuk selamanya. Setelah itu, tulisan ini pun gak bisa di-exit dan gak bisa dipencet apa-apa dengan suara kayak gini. Selanjutnya kita bahas Pokemon Lost Silver. Jadi ada seorang pemain game yang membeli kaset Pokemon Silver bekas. Sebut aja namanya Hari ya. Begitu si Hari masukin game ke game dia dan terus nyalain game boynya, dia pun langsung ngecek save file terakhir dan dia pilih load game. Ternyata dia kaget. Player sebelumnya itu udah ngabisin 999 jam bermain, semua base lengkap, terus duitnya juga ada 999.000 dan 999 Pokédolar. Bahkan Pokédex dia pun juga lengkap. Nah, tapi anehnya nih, begitu dia cek Pokemon yang ada di timnya sekarang, di sana cuma ada 5 unknown dengan tulisan leave atau tinggalkan. Sama ada satu Cyndaquil yang dikasih nama Hurry, yang artinya secepatnya. Berarti kalau disatuin jadi tinggalkan secepatnya dong. Terus pas dia tadi load save-nya, karakternya tuh ada di sebuah dark cave yang gelap banget. Secara otomatis dia gunain move Cyndaquil yang flash buat terangin si dark cave tersebut. Apa yang terjadi? Begitu udah terang, dia pun baru sadar kalau semuanya berwarna merah. Setelah nyalain cahaya yang tadi, muncul lagi tulisan kalau Hurry atau si Cyndaquil tadi udah fainted. Dan sekarang timnya berisikan 6 unknown dengan si Cyndaquil tadi hilang dari tim. Begitu dicek ternyata unknown-nya itu bertuliskan he died atau dia telah mati, yang seakan-akan mengkonfirmasi kematian si Cyndaquil. Kok makin serem ya. Bahkan sekarang kalau kalian perhatiin, karakternya jadi berwarna putih semua dengan mata merah yang menandakan dia telah menangis dengan darah. Keanehan pun bertambah. Selama dia berjalan, tiap dia ngecek gym badges-nya, jumlahnya berubah terus. Tiba-tiba jumlahnya 24, tapi terus bisa tiba-tiba 32, dan lebih anehnya di satu titik, unknown di timnya berganti lagi dengan tulisan dying, yang artinya sekarat, dengan tambahan satu shiny Celebi. Dia pun terus lanjut buat jalan lebih dalam lagi ke guanya, nemu beberapa trainer dengan pakaian serba putih juga. Dan anehnya mereka semua gak ada yang bisa diajak ngomong. Akhirnya setelah jalan terus, dia pun sampai di ujung jalan. Di sanalah dia ketemu Red yang berkulit transparan. Begitu masuk battle screen, pemain pun dikasih unjuk kalau dirinya cuma punya satu Pokemon, yaitu Celebi tadi. Dan Red pun juga cuma punya satu Pokemon untuk melawan si Hari. Dan setelah beberapa lama battle, Celebi Hari pun kalah. Cuma anehnya, biasa itu kan kalau darahnya habis, itu dibilang fainted atau pingsan. Nah ini malah dibilang died atau mati. Terus setelahnya, Pikachu-nya pakai move Destiny Bond yang ngebuat dia juga mati, bukan fainted. Red yang transparan tadi pun muncul lagi di layar dan mendadak kepalanya hilang. Habis itu layar menjadi hitam. Beberapa saat kemudian layar kembali hidup. Terus nunjukin dia ada di sebuah ruangan yang kayak di layar. Dan dia pun gak bisa gerak.
Pas si Hari coba cek badge-nya, ternyata semua gambar badge-nya udah jadi tengkorak. Dan timnya sekarang berisi 6 unknown, yang kalau dibaca menjadi I'm dead, atau artinya saya telah mati. Setelah dia keluar dari menu tersebut, muncul dialog RIP atau Rest in Peace. Next, kita ke cerita horor berikutnya yang bersangkutan sama seekor Pokemon. Tapi sebelum kasih tahu namanya, mending kita main tebak-tebakan dulu yuk. Jadi di Pokédex dia yang ini ditulis kayak gini nih. Gen dari Pokemon ini gampang banget dipengaruhi sama sekitarnya. Bahkan mukanya aja mulai mirip sama trainernya. Agak creepy ya. Apakah Pokemonnya itu adalah A. Ditto, B. Eevee, C. Mr. Mime, atau D. Meow? Coba tuh, yang tahu langsung tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Ya, waktu habis dan Pokemonnya adalah B. Eevee. Dan cerita bermula kayak gini. Ada seorang anak kecil, sebut aja si A, yang dikasih game Pokemon Leaf Green sama temennya, sebut aja Caca. Nah, si Caca ini kasih game ke AA karena dia baru main bentar udah bosen sama gamenya. Karena si AA penasaran, dia pun coba ngeliat save-nya si Caca buat ngecek sejauh apa sih permainan si Caca sampai dia bisa bosan. Begitu dicek, ternyata Caca itu baru main 3 menit. Dan nama trainernya itu Leaf. Tapi anehnya, dia itu cuma punya satu Pokemon, yaitu Eevee di level 10 dengan nama Loneliness. Begitu game keload, ternyata dia masih berada di tempat tidurnya. Dan begitu si AA coba cek TV, ternyata keluar tulisan yang kayak gini, kamu nggak diinginkan di sini. Wah, mulai aneh nih. Terus, begitu dia turun ke bawah, tiba-tiba ada tulisan go atau pergi di lantainya. Setelah dia keluar dari rumah, ternyata dia bukan lagi di Pallet Town, tapi malah di sebuah kota yang ketutup kabut dengan bentuk yang aneh banget deh. Pas dia berjalan, dia pun mulai sadar kalau NPC yang ada di sana, semua isinya bilang, bertemu NPC harus pergi dari tempat itu, biar hantu-hantu di sana nggak mendapatkan karakternya Hari. Tentunya setelah itu dia cepat-cepat keluar dari Pokemon Tower dan tiba di Lavender Town. Di sana ada seorang NPC yang bilang gini, apakah kamu masih percaya dengan trainer yang ninggalin Loneliness? Kok aneh ya? Apa yang dimaksud si hantu ini tuh si Blue yang ninggalin Eevee yang ada di tim Hari? Singkat cerita, dia diteleport ke gymnya Brock. Terus setelah berhasil ngalahin Brock, dia pun menerima message kalau hantu telah menipu dia. Dia menunggu cepat kabur. Ngeliat begitu, si Hari pun capek dan bingung. Akhirnya dia matiin lah Game Boy-nya yang belum selesai itu. Begitu dia buka dan mau continue, entah kenapa sekarang karakternya berubah nama dari Leaf jadi Sorrow atau kesedihan tuh artinya. Dan Eevee-nya sekarang udah gak ada di tim, tapi malah ada seekor Bennett yang wujudnya menakutkan dengan nama Unwanted atau bahasa Inggris dari tidak ada yang mau. Singkat cerita, setelah explore lama dengan Bennett-nya, waduh kok serem ya. Mau gak mau karena si Sorrow ini cuma punya Bennett, dia keluarin Bennett horror dia buat ngelawan Loneliness. Dan akhirnya menang. Tapi begitu menang, tiba-tiba karakternya Hari jadi putih semua bagai hantu coba. Dan abis itu Sorrow pun diteleport ke rumah yang ada di Pallet Town. Terus begitu dicek Pokemonnya, sekarang dia punya Eevee yang gak bermuka dengan nama Put to Rest atau baringkan dengan damai. Setelah keluar rumah, ternyata Peloton udah kembali normal. Dan dia ngeliat ada Red dan Blue yang lagi ngobrol. Blue pun bilang ke Red, Leaf udah berhasil ngangkat kutukan di desa ini. Itu semua karena kesalahanku. Wah, berarti udah jelas ya. Eevee yang ditinggalin Blue itu kasih kutukan ke kota. Terus ternyata baru bisa diangkat pas Leaf ngorbanin nyawanya tadi. Setelah itu, Leaf pun bisa mengubur Eevee tersebut dengan tulisan, sekarang Loneliness sudah beristirahat dengan tenang. Next di nomor 6 ada Pokemon Black. Ini bukan tentang Pokemon Black yang keluar di tahun 2010 ya, tapi ini adalah sebuah kaset yang ditemukan di tahun 2005 di toko barang-barang bekas. Bentukannya pun sebenarnya menarik kayak yang ada di layar. Cerita bermula di saat seseorang, kita sebut aja Vivi, beli cartridge ini di toko barang-barang bekas.
Di saat dia coba mainin, ternyata pas muncul menu utama, ada yang aneh nih. Memang, si Red ini tetap ada di sana, tapi sekarang tanpa Pokemon apa-apa. Oke, dia lanjut dong untuk memulai gamenya. Di awal masih terlihat kayak biasa aja. Vivi pun memilih Charmander jadi Pokemon starternya. Tapi anehnya, begitu dia cek Pokemon yang ada di tim, dia punya 2 Pokemon. Satu Charmander di level 5 dan satu lagi Ghost di level 1. Ghost pun punya tampilan yang kayak di layar. Dia itu cuma punya satu move, yaitu Curse. Pasti di antara kalian mikir, berarti lemah dong, gimana bisa naik level coba? Tapi ternyata tidak. Di sana, kalau trainernya ini ketemu Pokemon apapun, Pokemon yang jadi lawannya bakalan gak bisa gerak sama sekali dengan pesan terlalu takut untuk bergerak. Habis itu, kalau si Ghost ini ngeluarin move Curse, layarnya akan menjadi hitam. Terus begitu nyala lagi, Pokemon yang jadi lawannya bakalan hilang. Terus Ghost jadi dapat experience dan menang. Yang pastinya udah jelas ya, kalau Pokemon tersebut dibunuh sampai mati, bukan fainted lagi tuh sama si Ghost. Game pun berjalan dengan biasa. Vivi bisa ngalahin semua gym leader pakai si Ghost ini, sampai di akhir ngalahin semua Elite Four dan menjadi champion. Setelah credit scene, layar jadi putih dan ada tulisan. Beberapa tahun kemudian, layar pun berubah dan dikasih unjuk kalau trainernya sekarang udah tua tuh, yang tinggal di Lavender Town. Vivi yang penasaran, dia coba cek isi timnya kah. Ternyata sekarang udah nggak ada sama sekali Pokemon di sana. Bahkan Ghost pun udah nggak ada. Keanehan pun terus berlanjut. Begitu Vivi coba keliling dari kota ke kota, nggak ada orang atau Pokemon sama sekali di dalam gamenya. Yang mengindikasikan kalau ternyata semua Pokemon dan orang-orang di region tersebut udah dibunuh sama si karakter utama dan Ghost ngegunain move Curse tersebut. Wow, kok jadi pembunuh berdarah dingin gini ya? Sampai akhirnya tokoh utama ini balik ke rumah dan ketemu si Ghost di kamarnya. Setelah itu langsung mulai screen battle tuh. Dan tokoh utama cuma dikasih satu move, yaitu Struggle, di mana tokoh utama cuma bisa melukai diri sendiri. Sampai akhirnya begitu darahnya tinggal sedikit, si Ghost ngeluarin move Curse ke tokoh utama. Terus layar langsung menjadi hitam, tanda tokoh utamanya telah meninggal dibunuh oleh Pokemonnya sendiri. Sekarang kita beralih ke ceritanya demi berikutnya, Buried Alive. List ini lagi-lagi ada hubungan sama Lavender Town. Jadi kalau kalian tahu, di Lavender Town itu ada namanya Pokemon Tower. Si Pokemon Tower ini adalah gedung yang lumayan serem, karena memang berisi kuburan-kuburan Pokemon gitu. Dan di lokasi inilah, kita disuguhkan dengan cerita yang lumayan bikin terharu, yaitu cerita ibunya Cubone yang udah menjadi hantu yang akhirnya bisa berpamitan dengan anaknya si Cubone di Pokemon Let's Go Pikachu dan Eevee. Tapi ternyata harusnya gak begini kejadiannya. Developernya itu sebenarnya pengen banget taruh final boss di lantai terakhir di Pokemon Tower yang bentuknya kayak yang di layar tuh. Dimana kalau kalian lihat bentuknya terlalu mengerikan kan untuk game yang ditujukan buat anak-anak. Makanya mereka mengganti dengan kisah ibunya Cubone tadi. Nah tapi anehnya di codingan asli yang ditemuin nggak ada skenario yang terjadi kalau kita berhasil ngalahin dia. Jadi kita nggak tahu tuh kalau kita ngalahin dia bakal dapet apaan karakternya. Di codingannya itu cuma ada skenario yang terjadi kalau kita kalah. Jadi nih, begitu kita kalah sama si final boss ini, tiba-tiba muncul tulisan, akhirnya daging segar. Aku sangat kesepian. Setelah itu, tiba-tiba muncul layar yang bertuliskan game over. Terus berubah jadi gini. Habis itu muncul tulisan yang artinya, kalau lagu yang barusan adalah hal terakhir yang kamu pikirkan sebelum tidur, selamat bermimpi indah. Gila, ini sih ultimate horror sih. Terus di nomor 7 ada kisah Snow at Mount Silver. Jadi ada seorang kakak beradik yang kita sebut saja Rere, abang laki-lakinya, dan Lala, adik perempuannya. Mereka berdua ini punya hobi yang sama, yaitu mereka suka banget nge-hack atau nge-cheat game-game Pokemon. Nah, suatu waktu ada sebuah game Pokemon yang gagal di-hack. Sejak itu pun si Lala udah malas untuk nge-hack lagi karena susah. Cuma justru karena kegagalan ini si Rere makin penasaran dan makin berusaha terus-menerus untuk mencoba menghack game-game Pokemon lagi. Suatu hari, saat si Lala ini pulang dari rumah temannya,
tiba-tiba dia kaget ngelihat semua kaset Pokemon yang si abangnya punya udah hancur lebur di ruang tamu. Begitu dia ke kamar abangnya, dia pun melihat abangnya itu pucet banget, kaku, dan duduk terdiam di pinggir kasur sambil memegang sebuah palu. Ternyata setelah diperhatiin, abangnya ini tuh habis ngancurin Game Boy dia sampai pecah. Begitu si adiknya ini mau meluk abangnya untuk menenangkan dia, apa yang terjadi? Abangnya ngeliat kalau si adiknya ini masih punya Game Boy di kantongnya. Dia langsung teriak-teriak terus ngelempar Game Boy adiknya ini ke dinding sambil pengen mukul Game Boy adiknya ini pakai palu. Untungnya Game Boy ini masih bisa diselamatkan dan si abang ini langsung dibawa ke rumah sakit jiwa, lalu dirawat selama 2 hari di sana. Nah, pas si abang ini dirawat, si Lala pun penasaran sebenarnya apa sih yang gila abangnya sampai bisa kayak gitu. Ternyata dia nemu ini, ada sebuah kode yang bisa dihack ke dalam Pokemon Silver. Lalu si Lala pun masukin kode-kode tersebut dan mulai bermain. Menu utamanya itu masih sama kayak yang di normal, tapi anehnya pas dia pencet new game, tiba-tiba muncul tulisan, kamu telat untuk memulai game baru. Oke, dia exit, terus coba klik continue. Keanehan pun mulai muncul. Katanya waktu yang udah dihabiskan di game itu ada 999 jam dan 59 menit. Padahal dia nggak pernah main selama itu kan. Pas dia klik, tiba-tiba muncul layar yang penuh semut yang lama-kelamaan memudar. Dan akhirnya kelihatan kalau si trainer ini ada di Mount Silver. Pas si Vivi mau keluar dari gunung, muncul pesan, aku nggak bisa balik sekarang. Kok aneh ya. Dia pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke dalam gunung. Di tengah jalan muncul tulisan kalau dia itu kedinginan dan satu persatu Pokemonnya mati. Pas dicek ternyata benar aja beberapa Pokemon di timnya mulai jadi mayat dengan tampilan sangat mengerikan. Semuanya punya bagian tubuh yang lepas akibat badan mereka itu beku. Singkat cerita, begitu dia sampai di puncak gunung, dia pun bukannya ketemu sama Red, tapi ketemu sama Pokeball yang begitu diklik ternyata malah disuruh ngelawan Celebi yang wujudnya disturbing banget nih. Si Celebi itu langsung gunain move Perish Song yang ngeluarin suara creepy banget, dan setelah itu trainernya langsung diteleport ke sebuah goa. Begitu dia coba telusuri goanya, ternyata di ujungnya itu ada Red yang langsung ngajak battle. Pas pertarungan dimulai, Vivi pun ngeliat kalau semua Pokemon Red juga ternyata jadi makhluk setengah mayat juga, persis kayak Pokemon-Pokemon yang ada di timnya. Dan tiap kali Pokemon mereka habis darahnya, pasti tulisannya itu mati, bukan fainted. Singkat cerita, ternyata si Lala kalah dengan Red. Terus si Red pun bilang, ini sudah berakhir. Lalu layar Lala pun jadi warna putih dan muncul lagi tulisan, memakai move Destiny Bond. Setelah itu langsung keluar suara yang disturbing banget dari Game Boy Lala yang ngebuat mental Lala jadi terganggu. Dan sejak saat itu Lala dan juga abangnya si Rere udah gak pernah mau lagi tuh main game Pokemon apapun. Ngeri-ngeri semua ya ceritanya. Dari semua cerita yang ada, menurut kalian mana nih yang paling horor?